Pagi di rumah kontrakan kecil itu selalu dimulai dengan suara gesekan kain, denting gunting, dan aroma teh hangat yang baru diseduh. Arini sudah terbiasa bangun lebih awal dari Bagas. Ia menata meja kecil yang penuh benang warna-warni, meteran kain yang mulai kusut, dan beberapa pesanan pelanggan yang harus ia selesaikan sebelum sore. Cahaya matahari yang menembus jendela membuat debu-debu tipis terlihat seperti serpihan glitter yang melayang pelan di udara. Rumah itu tidak besar, tapi selalu terasa hangat. Setiap sudutnya menyimpan cerita dan usaha dua orang yang membangun kehidupan dari dasar. Bagas biasanya baru muncul setelah Arini selesai menyiapkan 2 cangkir teh. "Pagi Rin," ucapnya sambil mengusap rambut yang berantakan. Senyumnya selalu berhasil membuat Arini merasa seperti hidupnya berada di jalur yang benar. Bagas bukan pria kaya, bukan pula pria karir yang mengendarai mobil mahal. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel motor, pulang dengan bau oli dan keringat. Tapi bagi Arini, Bagas adalah rumah itu sendiri. Ketika mereka sarapan bersama, gemerisik halaman kontrakan terasa menambah suasana damai. Ada suara anak-anak tetangga berlarian, ada ayam milik Pak RT yang selalu berkokok terlambat, dan ada angin kecil yang membawa suara lalu lintas dari jalan depan. Kontrakan mereka berada di gang kecil, hanya cukup untuk 1 mobil lewat perlahan. Meski sederhana, Arini tidak pernah merasa kurang. Bagas menjadikan hidupnya penuh, dan ia membalasnya dengan kesetiaan dan perhatian yang tak pernah putus. Dalam pernikahan mereka, ada banyak hal yang kecil namun berarti. Bagas sering membantu Arini memotong kain ketika pekerjaannya menumpuk. Ia tidak pandai menjahit, jarumnya sering melenceng, tapi ia selalu berusaha. Arini tertawa setiap kali Bagas mengeluh bahwa jarum mesin jahit seperti punya nyawa sendiri. Dan Bagas akan membalas dengan canda, menggelitiki pinggang Arini sampai ia tertawa bahak-bahak. Itulah keseharian mereka, sederhana, biasa, tapi penuh cinta yang tenang. Namun ada satu hal yang sejak awal Arini perhatikan. Bagas sangat dekat dengan adiknya, Indra. Terlalu dekat mungkin. Indra lebih muda 5 tahun, anak bungsu keluarga itu. Sejak mereka pacaran pun, Arini tahu bahwa Bagas selalu memprioritaskan kebutuhan Indra. Ia sering menceritakan masa kecil mereka, bagaimana ayah mereka keras, sementara ibu memanjakan Indra karena ia anak paling lemah dan sering sakit-sakitan. Tapi bagi Arini, Indra selalu tampak sedikit berbeda. Ia pendiam, mudah gugup, dan tatapannya sering kosong seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sesekali, Indra datang ke kontrakan dan menghabiskan waktu bersama mereka. Ia tidak banyak bicara, tetapi Bagas selalu berusaha membuatnya nyaman. "Dia nggak punya teman banyak," kata Bagas suatu kali. "Dari kecil memang gitu, jadi ya aku yang selalu nemenin." Arini mengangguk. Ia tidak mempermasalahkannya. Ia justru merasa kagum pada Bagas yang begitu perhatian pada keluarganya. Namun lama-kelamaan, ia mulai menyadari bahwa kelekatan itu jauh lebih dalam dari yang terlihat. Bukan dalam konteks yang buruk, hanya tak biasa. Seperti ada sesuatu di antara mereka yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh istilah kedekatan kakak adik. Pernah suatu malam, Indra datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia duduk lama di ruang tamu, menggenggam tangan Bagas seperti seorang anak yang takut badai. "Mas, jangan pergi ya," katanya pelan. Bagas tersenyum menenangkan, mengusap kepala adiknya seperti menenangkan hewan kecil yang ketakutan. Arini tidak tahu apa yang terjadi. Namun ia tidak ingin menyinggung masalah keluarga. Bagas hanya bilang, "Biasa, Indra lagi cemas." Dan hari-hari berikutnya kembali normal. Hari-hari Arini dipenuhi pesanan jahitan dari para tetangga dan pelanggan yang datang lewat rekomendasi. Ia menikmati pekerjaannya. Kadang ia mendesain baju sederhana untuk anak-anak, kadang memperbaiki celana suami tetangga, kadang menjahit kebaya untuk acara hajatan. Tangannya lincah, dan setiap kali ia menarik benang, ia merasa hidupnya terikat kuat pada sesuatu yang ia bangun sendiri. Ketika Bagas pulang di sore hari, biasanya ia sudah menyiapkan makan malam, sayur bening, ayam goreng, atau sekedar Indomie ketika mereka lelah. Hidup mereka benar-benar sederhana, tetapi bahagia dalam bentuknya sendiri. Jika ditanya, apa yang paling ia syukuri, Arini akan menjawab, Bagas membuat semuanya terasa stabil. Tidak pernah ada pertengkaran besar, tidak pernah ada rasa cemburu, tidak pernah ada sesuatu yang menakutkan. Rutinitas itu membuat Arini merasa aman. Ia tidak pernah menyangka bahwa kenyataan sederhana itu kelak akan berubah drastis, seolah dunia yang ia tinggali runtuh dalam satu malam.
Di antara hari-hari tenang itu, Arini sering mendengar cerita kecil tentang masa lalu Bagas dan keluarganya. Bagas jarang membicarakannya, tapi sekali dua kali, ia menyebut bahwa Indra sering sakit aneh waktu kecil. Bukan sakit fisik, kata Bagas sambil memandang kosong. Lebih ke nggak stabil. Arini tidak bertanya lebih jauh karena Bagas tampak enggan membuka topik itu. Ketika Arini mencoba mendekati Indra, adik itu selalu tampak gugup dan menjaga jarak, namun tetap selalu mencari keberadaan Bagas seperti magnet yang tak bisa diputus. Suatu sore yang cerah, ketika Bagas pulang dan membawa sebungkus martabak, mereka bertiga makan di lantai ruang tamu. Indra sempat tersenyum, senyum kecil yang jarang muncul ketika Bagas membuka martabak kesukaannya. Arini yang memperhatikan kehangatan itu, merasa bahwa keluarga memang tidak selalu persempurna, tetapi hubungan kakak adik itu adalah contoh betapa kuatnya ikatan darah. Ia tidak tahu, ikatan itu kelak akan berubah menjadi sesuatu yang jauh dari manis. Malam itu, Arini duduk di meja jahit sambil memperbaiki baju pesanan pelanggan. Bagas menonton TV, sementara Indra sudah pulang. Angin malam masuk dari jendela. Arini menatap siluet Bagas dan merasa hatinya tenang. Tidak ada firasat buruk, tidak ada keraguan. Semua terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang tahu bahwa ketenangan yang mereka rasakan hanyalah permukaan dari sesuatu yang telah lama membusuk di balik pintu keluarga Bagas. Arini belum melihat apapun yang aneh, belum memahami apapun, tetapi bayangan kecil tentang tatapan Indra yang terlalu lama menatap Bagas, atau bagaimana Bagas selalu menenangkan adiknya dengan sentuhan yang berbeda, mulai menimbulkan tanda tanya dalam batinnya. Namun malam itu, seperti malam-malam lainnya, Arini memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia menutup mesin jahit, mematikan lampu ruang depan, dan masuk ke kamar bersama Bagas. Mereka bercanda sebentar sebelum tidur. Bagas memeluknya seperti biasa, hangat dan penuh rasa aman. Dan itulah yang Arini tidak tahu. Pelukan itu, malam itu, adalah salah satu dari sedikit malam tenang yang masih tersisa dalam hidupnya. Sebentar lagi, kehangatan itu akan berubah menjadi dingin. Sebentar lagi, ia akan menyadari bahwa sesuatu yang tampak sempurna kadang menyembunyikan retakan yang begitu dalam hingga tak bisa diperbaiki. Namun untuk saat ini, kehidupan mereka masih terasa damai. Setidaknya, tampak damai. Arini yang sedang menjepit kain di mesin jahit mengangguk tanpa curiga. Ia sudah beberapa kali mengunjungi rumah keluarga Bagas, sebuah rumah tua bercat krem yang terletak di pinggir kota, tidak terlalu jauh dari kontrakan mereka. Namun setiap kali ke sana, Arini selalu merasakan suasana yang sulit ia jelaskan. Bukan tidak ramah, hanya penuh tekanan yang tidak terlihat. Minggu itu datang lebih cepat dari yang Arini kira. Mereka berangkat pagi-pagi dengan motor, udara masih lembab bekas hujan malam sebelumnya. Bagas menyetir pelan melewati jalanan yang sudah mulai ramai. Arini memeluk pinggang suaminya dari belakang, merasakan napas Bagas yang stabil. Ia tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ia hanya berpikir itu kunjungan biasa. Rumah orang tua Bagas berdiri cukup besar dibanding rumah-rumah lain di daerah itu. Halamannya luas, dengan pohon mangga yang menaungi sebagian besar sisi depan. Tet dindingnya mulai terkelupas meninggalkan bercak-bercak gelap seperti bekas luka lama. Ibu Bagas, Bu Sulastri, menyambut mereka dengan pelukan singkat. Wajahnya tersenyum, tetapi ada sesuatu di balik senyum itu, seperti rasa lelah yang tak pernah hilang. "Masuk dulu, Rin," katanya sambil menepuk bahu Arini. Mata tuanya menatap tajam, namun cepat berubah menjadi senyum hangat ketika menatap Bagas. "Kamu makin kurus, Nak. Terlalu banyak kerja." "Bu ini," Bagas tertawa kecil sambil mengangguk. Namun perhatian Arini teralihkan oleh sosok yang berdiri di pintu ruang tamu. Indra. Adik Bagas itu berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, tangan memegang gagang pintu seperti takut melepasnya. Matanya hanya memandang Bagas, bukan Arini. "Mas," suara Indra pelan, hampir seperti bisikan. Bagas segera menghampirinya dan merangkul bahunya. "Dra, kamu nggak apa-apa?" Indra menggeleng namun senyum kecil muncul di bibirnya begitu Bagas berada di dekatnya. Arini memperhatikan setiap gerak kecil Indra, setiap cara ia memandang Bagas, bagaimana tubuhnya seolah mengendor ketika Bagas menyentuhnya. Ada ketergantungan yang terasa tidak wajar.
meski Arini tidak mengerti apa penyebabnya. Ruang tamu rumah keluarga Bagas dipenuhi aroma kapur barus yang menyengat. Dindingnya dipenuhi foto keluarga dari tahun-tahun yang jauh, termasuk satu foto besar ketika Bagas dan Indra masih kecil. Keduanya berdiri berdampingan. Wajah mereka tampak sama-sama pucat dengan senyum yang terasa dipaksakan. Arini baru menyadarinya kali ini. Setiap foto tampak menyimpan cerita yang tidak pernah diucapkan. Ayah Bagas, Pak Widodo, muncul dari kamar belakang. Langkahnya berat, suaranya serak ketika menyapa Arini. "Kalian sudah datang." Tidak ada pelukan, tidak ada tawa menyambut seperti keluarga lainnya. Hanya tatapan datar, suara singkat dan suasana dingin yang membuat Arini ingin cepat-cepat kembali ke rumah kontrakannya. Mereka duduk di meja makan untuk sarapan bersama. Bu Sulastri menyiapkan lontong sayur, aroma santannya cukup menggugah selera. Namun suasana di meja begitu canggung. Indra duduk dengan tubuh kaku, sesekali menunduk, sesekali mencuri pandang ke arah Bagas. Pak Widodo makan tanpa bicara sedikit pun, hanya sendok dan garpu yang beradu pelan. Arini berusaha menghidupkan suasana dengan bertanya hal-hal kecil, tapi Bu Sulastri hanya menjawab seadanya. Bagas mencoba membantu, namun setiap kali ia berbicara, Indra akan menatapnya lama, seolah mendengarkan dengan cara yang berbeda. Bukan sekedar adik yang memperhatikan kakaknya, tapi seperti seseorang yang takut kehilangan satu-satunya sumber cahaya dalam hidupnya. Setelah sarapan, acara keluarga dimulai. Tidak besar, hanya pertemuan kecil keluarga besar untuk membahas rencana arisan dan beberapa agenda perayaan. Para saudara yang lain cukup ramah kepada Arini, tapi entah kenapa mereka selalu terdiam ketika topik beralih pada keluarga inti Bagas. Ada tatapan-tatapan aneh setiap kali Bagas atau Indra disebut, seolah ada cerita yang hanya mereka tahu. Di tengah keramaian, Arini mencari Bagas. Ia menemukannya di luar rumah, berdiri bersama Indra di bawah pohon mangga. Indra duduk di bangku kayu, menunduk sambil mencengkeram lengan Bagas. Bagas tampak menenangkannya, mengusap rambut adiknya seperti ibu menenangkan anak kecil. Arini mendekat tanpa suara. Ia sempat melihat bagaimana Indra menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. Napasnya terdengar seperti orang yang setengah menangis. "Aku takut, Mas," bisik Indra. "Sudah, kamu aman di sini. Ada aku," jawab Bagas lembut. Arini mematung. Ini bukan sekedar kedekatan kakak adik. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, tetapi Arini belum bisa memahaminya. Ketika mereka sadar Arini mendekat, Bagas tersenyum seperti biasa. "Rin, sini." Indra cepat-cepat melepas pegangan tangannya dan mengusap wajahnya sendiri, mencoba terlihat biasa. "Kamu gak apa-apa, Dra?" tanya Arini pelan. Indra menggeleng terlalu cepat. Iya mbak." Namun matanya tidak pernah benar-benar menatap Arini, selalu saja kembali pada Bagas. Hari berlanjut dengan suasana yang semakin aneh. Ketika para kerabat sudah pulang, rumah kembali terasa sunyi. Angin sore menerobos lewat jendela dapur, membawa aroma tanah basah. Bu Sulastri tiba-tiba menjadi murung. Pak Widodo masuk ke kamar dan mengurung diri. Indra duduk sendirian di ruang tamu, memegang sebuah bintal kecil sambil menunduk. Arini mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba merapikan piring, tapi pikirannya terus memutar adegan Bagas dan Indra tadi. Ada rasa tidak enak yang sulit ia abaikan. Bagas memperhatikan gelagat istrinya dan mendekat. "Kamu capek ya?" Bagas menyentuh bahu Arini. "Enggak, cuma rumah ini rasanya beda, Gas. Kamu ngerasa enggak?" Bagas terdiam sebentar, lalu tersenyum samar. Keluarga mana sih yang perfect? Semua punya beban masing-masing. Tapi Indra, dia kayak... Bagas langsung menggeleng seolah tidak ingin Arini melanjutkan. "Indra itu, ya kamu tahu sendiri, dari dulu dia rapuh. Kamu jangan terlalu mikir." Arini terdiam. Ada sesuatu dalam nada Bagas yang membuatnya tidak ingin memaksa. Seolah Bagas sedang menyembunyikan sesuatu, tapi ia sendiri belum siap membaginya. Malam mulai turun. Karena acara keluarga selesai lebih larut dari rencana, Bu Sulastri meminta mereka menginap. Arini yang lelah akhirnya setuju. Mereka menempati kamar tamu.
sementara Indra tidur di kamar lamanya. Setelah lampu dimatikan, Arini mencoba tidur. Namun suara-suara kecil dari luar kamar membuat matanya tak bisa terpejam. Ia mendengar suara pintu berderit, lalu langkah kaki perlahan yang berhenti di luar kamar mereka. Arini menahan napas. Langkah itu kemudian berpindah ke arah kamar Indra. Disusul suara pintu lain yang terbuka. Arini memiringkan tubuh, memeriksa sisi tempat tidur. Bagas tidak ada. Dadanya langsung sesak. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa Bagas mungkin ke kamar mandi atau minum. Tapi suara langkah kaki itu bukan seperti orang berjalan santai, lebih seperti seseorang yang tidak ingin terdengar. Arini bangun, sedikit membuka pintu kamar. Gelap, hanya cahaya samar dari lampu lorong yang menembus celah pintu kamar Indra. Arini tidak bisa melihat apapun, namun ia merasakan hawa dingin menyengat dari arah lorong itu. Ia menunggu beberapa detik sebelum menutup pintu kamar kembali. Besok saja aku tanya, pikirnya. Namun jantungnya tetap berdegup tidak karuan. Keesokan harinya, Bagas kembali berperilaku normal. Ia tidak terlihat lelah, tidak tampak sembab. Indra pun tampak diam seperti biasa. Tidak ada penjelasan, tidak ada yang membahas kejadian malam itu. Semua berjalan seolah tidak ada apapun yang aneh. Namun bagi Arini, perasaan tidak enak itu justru semakin kuat. Ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Cara Indra selalu mengawasi Bagas, cara Bagas selalu memposisikan diri seolah pelindung, dan cara keluarga itu berusaha menutupi sesuatu yang tidak diketahui Arini. Perbedaan kecil itu mungkin tidak berarti bagi orang lain, tapi bagi Arini, perbedaan itu adalah bayangan pertama dari sesuatu yang jauh lebih gelap, yang perlahan mulai merayap kehidupannya tanpa ia sadari. Dan ia belum tahu bahwa bayangan itu baru permulaan dari badai yang akan merobek hidupnya. Pikiran itu terus menghantuinya sepanjang perjalanan pulang dari rumah keluarga Bagas. Angin sore menyapu kulitnya, tapi tidak bisa menghilangkan rasa dinginnya mengendap sejak malam sebelumnya. Ia memeluk pinggang Bagas lebih erat dari biasanya, bukan karena manja, tapi karena ketakutan yang bahkan ia sendiri belum bisa jelaskan. Sesampainya di kontrakan, Arini menaruh tasnya lalu duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Bagas menyadari kegelisahan itu. Ia mendekat, mengelus rambut Arini, dan bertanya pelan. "Kamu masih mikirin yang kemarin ya?" Arini mengangguk. "Gas, aku cuma merasa ada yang gak beres sama Indra. Sama semuanya." Bagas terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Indra itu dari dulu begitu. Ada masa kecil yang cukup berat. Tapi dia gak jahat kok. Kamu jangan khawatir." Arini ingin bertanya lebih jauh, tapi Bagas tampak benar-benar tidak ingin membahasnya. Jadi ia mengurungkan niat meski hatinya masih bergolak. Hari-hari berikutnya berjalan normal, atau setidaknya terlihat normal. Bagas kembali bekerja, Arini sibuk menjahit. Tetapi hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Indra lebih sering menghubungi Bagas. Kadang hanya melalui pesan singkat, kadang menelpon di tengah malam, suaranya terdengar panik tanpa alasan jelas. "Mas, kamu di mana? Mas, jangan pergi dulu ya. Mas, bisa ke rumah bentar." Arini mendengar beberapa dari percakapan itu, dan setiap kali Bagas berusaha menenangkannya. Tapi nada suara Bagas selalu sama, lembut, protektif, dan penuh rasa bersalah yang samar. Pernah suatu malam, Indra menelpon sambil menangis keras-keras. Bagas langsung bangun dari tempat tidur, meraih kunci motor dan pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Arini menunggu sampai Bagas kembali, 2 jam kemudian. Begitu masuk rumah, Bagas tampak pucat, seperti habis melakukan sesuatu yang menguras tenaga batin. "Aku tadi cuma nemenin dia," katanya singkat. Arini ingin bertanya, kenapa Indra menangis begitu hebat? Tapi melihat wajah Bagas yang sangat lelah, ia menahan diri. Ada sesuatu yang tidak ingin diceritakan Bagas. Dan Arini tidak tahu apakah suaminya itu menyembunyikannya karena takut melukai perasaan Arini atau karena ada hal lain yang jauh lebih gelap. Pagi itu, Arini sedang mengukur kain pesanan pelanggan ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Melongok lewat jendela, ia melihat Indra turun dari motor pinjaman. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan bajunya tampak kusut seperti tidak tidur semalaman. Arini membuka pintu. "Indra, kamu kenapa?" Indra tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu sambil menatap ke dalam rumah, seolah mencari Bagas. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Mas Bagas,
Ada. Arini mengeluk. Bagas masih di bengkel. Kamu mau nunggu di dalam? Indra ragu sejenak, tapi akhirnya masuk. Ia duduk di kursi ruang tamu, memegangi ujung kaosnya sambil menunduk. Arini memperhatikan betapa gelisahnya dia. Kakinya bergoyang tanpa henti, matanya berkedip cepat. Indra, kamu gak apa-apa? Butuh beberapa detik sebelum Indra menjawab. Aku mimpi buruk, Mbak. Arini mendekat, duduk di sofa sebelahnya. Mimpi apa? Indra menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Aku mimpi Mas Bagas pergi, meninggalkan aku. Arini terdiam. Ada rasa aneh di dadanya. Bukan cemburu, tapi keganjilan. Mas Bagas gak akan ninggalin kamu, jawab Arini selembut mungkin. Indra akhirnya menatap Arini. Pertama kalinya mata mereka benar-benar bertemu. Mata itu kosong tapi penuh ketakutan. Ada sesuatu yang rusak di dalam diri anak itu. Sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar kecemasan biasa. Aku cuma punya Mas Bagas. Cuma Mas yang aku punya. Arini tidak tahu bagaimana merespons. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga itu. Tetapi jelas, kedekatan Bagas dan Indra bukan sekedar hubungan adik kakak biasa. Ketika Bagas pulang, Indra langsung berdiri dan mendekat seperti anak kecil mencari perlindungan. Bagas memeluk bahunya dan berkata, "Drah, kamu harus mulai belajar mandiri." Indra langsung menunduk, tubuhnya kaku. "Tapi aku takut, Mas." Bagas menghela napas berat. "Aku di sini, tapi kamu gak bisa terus kayak gini." Dialog itu meresap dalam pikiran Arini. Terlalu banyak hal yang tidak ia pahami. Malamnya, setelah Indra pulang, Arini mencoba membicarakannya dengan Bagas. "Gas, sebenarnya ada apa sama Indra? Kenapa dia kayak ketakutan terus?" Bagas mengusap wajahnya dan menjawab, "Waktu kecil kita mengalami sesuatu. Indra terutama. Dia jadi gampang panik dan takut kehilangan." "Mengalami apa?" Bagas terdiam lama, lalu menjawab, "Aku nggak mau bikin kamu takut. Tapi keluargaku, ya agak ribet." Jawaban itu jauh dari memuaskan. Beberapa hari kemudian, Arini sedang membersihkan ruang tamu ketika ia menemukan sebuah buku catatan jatuh dari kantong jaket yang tertinggal di sofa. Jaket itu milik Indra. Arini ragu. Ia tidak suka mengusik privasi orang. Tapi buku itu terbuka pada satu halaman seolah dibiarkan begitu saja. Tulisan Indra kecil dan bergetar, seperti ditulis saat tangannya gemetar. "Aku takut Mas Bagas pergi. Kalau ia pergi, aku tidak punya alasan untuk hidup. Semua orang membenciku. Aku cuma punya Mas Bagas. Ibu bilang, aku harus selalu sama Mas." Itu kata ibu. "Karena kalau tidak, kutukan keluarga akan bangun lagi." Arini berhenti membaca, napasnya tercekat. "Mas dan aku bagian dari darah yang sama. Darah yang harus dijaga. Kalau darah itu terpisah, nyawa akan kembali ditagih." Arini menutup buku itu, tubuhnya merinding. Apa maksud tulisan itu? Kutukan keluarga? Nyawa ditagih? Apa hubungan Indra dan Bagas sebenarnya? Saat itu juga Bagas masuk dari pintu. Wajahnya panik melihat Arini memegang buku itu. "Rin, kamu baca." Suaranya tegang. "Aku cuma..." "Gas, ini apa? Maksudnya kutukan keluarga? Maksudnya dia cuma punya kamu?" Bagas merebut buku itu, menekannya ke dadanya seolah benda itu bisa mengancam hidupnya. Ini cuma hal-hal yang dia tulis waktu lagi khawatir. Indra kadang suka berlebih. "Tapi Gas, itu bukan tulisan orang khawatir, itu..." "Sudah, Rin." Untuk pertama kalinya, Bagas meninggikan suara. Arini terdiam. Bagas tersadar, menunduk, dan berkata pelan, "Maaf, aku cuma gak mau kamu salah paham. Kamu yang bikin aku bingung. Aku akan jelasin semua pada waktunya." Waktunya. Kata itu justru membuat Arini semakin takut. Beberapa hari berikutnya, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Indra muncul tanpa pemberitahuan. Ia duduk lama di teras, menunggu Bagas pulang, seperti seseorang menunggu penolong. Kadang ia memegang tangan Bagas terlalu lama. Kadang ia menolak melepaskan meski Bagas sudah menarik halus. Arini mencoba memahami. Indra luka, Indra rapuh, Indra kutu perhatian. Tapi mengapa hanya Bagas? Dan mengapa Bagas selalu tampak terbebani, seakan berada dalam jeratan yang tidak bisa ia lepaskan? Hingga suatu malam setelah Indra pulang, Bagas duduk di tepi tempat tidur dan berkata, "Rin, kalau suatu hari aku nggak ada, kamu jangan benci Indra." Arini langsung menatap suaminya dengan mata melebar. "Maksudmu apa? Kenapa ngomong begitu?" Bagas memandang jauh ke langit-langit kamar. "Karena dia cuma korban, Rin. Sama kayak aku.
Arini meraih tangan Bagas. "Apa yang terjadi sama kalian? Tolong cerita." Bagas menarik napas panjang, hampir gemetar, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya memeluk Arini, erat sekali, seakan pelukan itu adalah permintaan maaf panjang yang ia tidak bisa ucapkan. Arini tidak mengerti arti kata-kata Bagas malam itu. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu adalah peringatan awal dari tragedi besar yang menunggu di depan. Ia tidak tahu bahwa apapun yang Bagas sembunyikan akan menjadi pembunuhnya. Dan pada akhirnya, Arini akan tahu semua yang selama ini ditutup rapat. Semuanya. Namun suasana hati Bagas yang kacau malam itu rupanya hanyalah awal dari hari-hari yang terasa semakin ganjil bagi Arini. Sejak pagi berikutnya, ia bangun dengan perasaan seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding rumah itu. Sebuah bayangan yang tak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Bagas sudah bangun lebih dulu dan duduk di meja makan sambil menatap kosong ke layar ponselnya. Ketika Arini menghampiri, ia buru-buru mengancingkan ekspresinya, seperti menutup pintu dari sesuatu yang tidak ingin keluar. "Aku berangkat agak siang ya," katanya singkat. Arini mengangguk, meski dalam hatinya ada tanya. Bagas jarang berkata seperti itu. Biasanya ia selalu memberitahu alasan, bahkan hal-hal kecil seperti mengantar dokumen atau sekedar mampir ke rumah orang tua. Kini ia hanya menyampaikan tanpa penjelasan, seperti seseorang yang sedang menutupi sesuatu. Hari itu berjalan seperti biasa. Potongan kain, jarum, nyanyian mesin jahit, tapi kepala Arini tidak benar-benar tenang. Setiap kali ia berhenti, ia merasa seperti mendengar kembali suara Bagas dan Indra di dapur malam sebelumnya. Ada getaran aneh di nada bicara mereka, seolah dua orang yang sedang membicarakan suatu rahasia yang tak pantas dibicarakan oleh saudara kandung. Menjelang sore, Arini berniat pergi ke rumah ibu mertua untuk mengantarkan baju seragam pesanan tetangga. Ia jarang pergi sore hari, tapi entah mengapa sore itu ada dorongan yang tak bisa ia tolak. Mungkin karena ingin melihat Bagas, mungkin juga karena ingin memastikan segalanya baik-baik saja. Rumah ibu mertua terletak di gang sempit, agak masuk ke dalam. Rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada suara, entah televisi yang terlalu keras, radio jadul yang berdenging halus, atau suara ayam peliharaan yang suka berkokok tanpa aturan. Namun sore itu, suasananya berbeda. Sunyi. Sunyi yang membuat Arini merinding sebelum ia sempat mengetuk pintu. Pintu tidak terkunci. Arini masuk perlahan. "Ibu?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah melalui ruang tamu yang tampak seperti biasa. Penuh pajangan hiasan, pot tanaman tiruan, dan lukisan keluarga yang sedikit berdebu. Ia baru hendak memanggil lagi ketika mendengar suara samar dari arah kamar belakang. Suaranya pelan, nyaris mirip bisikan. Namun ada nada tegang di dalamnya. Arini mengenali suara itu. Indra. Ia berhenti di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Suara itu terdengar lebih jelas. "Mas, aku nggak bisa terus begini." Itu suara Indra. Gemetar, seperti seseorang yang sedang ketakutan. Lalu suara lain menyusul. Suara Bagas. "Kamu tenang dulu, jangan bicara keras-keras." Arini menahan nafas. Apa yang tidak boleh ia tahu? Apa rahasia yang membuat suara Indra terdengar seolah ia baru saja melihat setan? Kenapa Bagas terdengar seperti menenangkan seseorang yang sedang di ujung jurang? Indra menangis pelan. "Aku takut, Mas." "Aku juga. Tapi kita nggak punya pilihan." Kata-kata itu menghantam Arini seperti hantaman palu besar. Tak punya pilihan. Tentang apa? Apa yang sedang mereka tutupi? Dua kalimat itu membuat seluruh tubuhnya limbung. Ia ingin membuka pintu dan bertanya langsung, ingin menuntut jawaban. Namun kakinya terpaku, tangannya gemetar. Di satu sisi ia takut mengetahui kebenaran. Di sisi lain, ia takut jika ia tidak mengetahui apa-apa. Percakapan itu berhenti tiba-tiba ketika terdengar langkah kaki mendekat. Dalam refleks, Arini melangkah mundur dengan cepat. Pura-pura baru datang, pura-pura tak mendengar apapun. Ia masuk lagi ke ruang tamu, berdiri kaku sambil memeluk tas kain. Beberapa detik kemudian, Bagas keluar dari kamar, sedikit terkejut melihat Arini berdiri di situ. "Kamu dari kapan di sini?" tanyanya. Arini menelan ludah. "Baru aja, pintu nggak dikunci." "Oh," Bagas tersenyum kaku, senyum yang tidak mencapai matanya. "Maaf, tadi buru-buru." Di belakangnya Indra muncul dengan mata sembab,
wajah pucat seperti orang yang ketakutan melihat bayangannya sendiri. Ia hanya mengangguk singkat ke arah Arini, lalu segera lewat tanpa berkata apa-apa. Atmosfer rumah itu berubah. Terasa padat dan berat, seperti udara dingin sebelum badai datang. Arini menyerahkan baju pesanan, berbicara seadanya dan pamit pulang. Selama perjalanan, kepalanya penuh pertanyaan yang saling bertabrakan. Bagas dan Indra, mereka menyembunyikan sesuatu. Dan yang paling menakutkan adalah, apapun itu, jelas bukan sesuatu yang ringan. Malamnya Bagas pulang lebih larut dari biasanya. Arini sudah menunggunya di ruang tengah sambil memegang kain yang tidak benar-benar ia jahit. Ketika Bagas masuk, ia terlihat lelah. Tapi ada juga guratan ketegangan yang ia coba sembunyikan. "Kamu kenapa?" tanya Arini pelan. "Akhir ini kamu beda?" Bagas tersenyum, tapi bukan senyum yang Arini kenal. "Capek aja, banyak kerjaan." "Kamu yakin?" desak Arini. "Yakin." Suaranya terlalu cepat. "Kamu nggak perlu khawatir." Sebuah kalimat yang justru membuat Arini semakin khawatir. Bagas lalu mandi dan masuk kamar. Arini duduk diam lama, memikirkan ulang suara-suara yang ia dengar, ekspresi Indra dan betapa gugup Bagas ketika melihatnya di rumah ibu. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang membuat dua saudara itu hidup seperti sedang dikejar bayangan gelap. Ketika Arini masuk kamar, Bagas sudah tertidur. Nafasnya keras, seperti orang yang sedang memikul beban berat. Arini berbaring di sampingnya, tapi matanya tak bisa terpejam. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa takut terhadap sesuatu yang belum ia pahami. Dan firasat itu semakin lama semakin membesar, seperti sesuatu yang akan meledak kapan saja. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa takut terhadap sesuatu yang belum ia pahami. Dan rasa takut itu terus mengikuti Arini hingga pagi hari, seperti bayangan gelap yang menempel di belakang lehernya. Ketika matahari terbit, ia masih belum tidur. Matanya berat, tapi pikirannya terus berputar tanpa henti, memutar ulang suara-suara lirih dari kamar ibu mertua, bayangan wajah Bagas yang tegang, dan tangis Indra yang seperti menahan sesuatu lebih dari sekedar kecemasan. Saat Bagas bangun, Arini memperhatikan gerak-geriknya. Ada perubahan yang begitu jelas, tapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bagas terlihat lebih mudah terkejut, lebih sering memalingkan wajah, dan tatapannya kadang seperti menembus kosong, seolah ia terus memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia bagi pada siapapun, termasuk istrinya sendiri. "Tidurmu kurang ya?" tanya Bagas sambil merapikan kemejanya. Arini tersenyum kecil. "Iya, banyak jahitan." Padahal sebenarnya bukan itu alasan ia terjaga semalaman. Bagas mengangguk tanpa curiga. "Kalau capek bilang, nanti malam aku bantu." Janji yang terdengar manis, tapi tidak seperti biasanya, Arini tidak merasa lega mendengarnya. Ada sesuatu dalam nada Bagas yang membuatnya terasa jauh. Mungkin karena tatapan yang tidak benar-benar melihat dirinya. Setelah Bagas berangkat kerja, Arini duduk lama di meja makan sambil memandangi cangkir kopi dinginnya. Suara mesin jahit di ruang kerjanya seperti memanggil, tapi tubuhnya enggan bergerak. Ia merasa seperti berada di tengah pusaran yang belum ia pahami bentuknya. Hari itu, untuk mengusir pikiran buruk, Arini memutuskan membersihkan rumah. Ia menyapu, mengepel, merapikan lemari, dan menata ulang kain-kain yang menumpuk. Namun seluruh pekerjaan itu justru membuat kepalanya semakin dipenuhi pertanyaan. Bagas dan Indra, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Meski begitu, Arini menahan diri untuk tidak menduga macam-macam. Ia tidak ingin menuduh tanpa alasan. Ia hanya ingin mengerti. Menjelang sore, ketika Arini sedang menyemur cucian, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari teras dan melihat Indra turun dari motornya. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti kurang tidur selama berhari-hari. "Rin," panggil Indra dengan suara pelan. Arini mengangguk. "Masuk Indra, ada apa?" "Enggak, aku cuma mau nanya Mas Bagas di rumah enggak?" "Belum, masih kerja." Indra tampak kecewa. Ia menunduk, tangannya gemetar samar, lalu berkata, "Kalau dia pulang, bilang aku nyariin dia ya." "Indra, kamu kenapa?" tanya Arini akhirnya.
Kamu kelihatan gak sehat. Indra menelan ludah. Matanya bergerak gelisah, lalu berkata lirih. Aku cuma banyak pikiran. Sama seperti Bagas. Pertanyaan itu membuat Indra terdiam pembeku. Seolah kalimat Arini menampar sesuatu yang sedang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia membuka mulut, menutupnya lagi, lalu akhirnya berkata lirih. Aku gak bisa bilang apa-apa. Indra, aku istrinya Bagas. Kalau ada masalah kamu bisa. Justru karena itu, maaf Rin, aku pergi dulu. Ia naik motor dan pergi meninggalkan Arini dalam kebingungan yang semakin menyesakkan. Malam itu Bagas pulang membawa aura yang semakin berat. Ia meletakkan tasnya terlalu keras di meja, membuat Arini terlonjak. Kamu kenapa? Tanya Arini perlahan. Kerjaan, jawabnya singkat. Jawaban yang terlalu dangkal, terlalu mudah. Arini ingin bertanya soal Indra tapi ia melihat Bagas begitu lelah atau mungkin tertekan hingga ia menahan diri. Bagas mandi, makan sedikit, lalu langsung masuk kamar tanpa bicara banyak. Biasanya ia akan berobrol, bercanda ringan, atau bertanya soal pesanan jahitan Arini. Tapi malam itu, Bagas seperti seseorang yang ingin menghindari segala bentuk percakapan. Arini mengikutinya masuk kamar beberapa menit kemudian. Bagas berbaring membelakangi dia, tubuhnya kaku seperti batang kayu. Arini duduk di tepi ranjang. Mas, panggil Arini hati-hati. Bagas tidak menjawab. Indra tadi kesini. Tubuh Bagas tampak menegang seketika, meski ia berusaha menyembunyikannya. Oh ya? Jawabnya datar. Dia kelihatan takut. Dia ngariin kamu. Bagas menarik napas panjang sebelum berkata, jangan dengerin omongannya. Dia lagi banyak masalah. Masalah apa? Bagas tidak menjawab. Hanya ada keheningan panjang yang membuat dada Arini sesak. Aku cuma takut kamu berdua lagi ada yang disembunyikan, kata Arini akhirnya. Aku nggak mau ada yang mas pikirin sendirian. Bagas berbalik, menatap Arini. Mata itu merah, bukan karena marah tapi seperti terlalu banyak menyimpan air mata. Aku janji semuanya bakal baik-baik aja, katanya pelan. Tolong percayain aku dulu. Arini ingin berbicara lebih jauh namun Bagas memejamkan mata, menutup pintu diskusi itu. Arini hanya bisa berbaring di sampingnya meski dadanya terasa penuh. Hari-hari berikutnya perubahan pada Bagas semakin mencolok. Ia mulai sering pulang larut, bahkan kadang tidak memberi kabar. Ia tampak makin kurus, pundaknya menurun seolah dibebani sesuatu yang berat. Ia jarang menyentuh makanan, jarang tersenyum, dan tatapannya kadang seperti menembus kosong. Seolah ia terus memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia bagi pada siapapun, termasuk istrinya sendiri. Ketika Arini bertanya, jawabannya selalu sama, kerjaan. Namun Arini tahu itu bukan alasan sebenarnya. Indra pun ikut menghilang beberapa hari. Tidak datang ke rumah ibu, tidak menghubungi Arini, dan tidak muncul di warung kopi tempat ia biasa nongkrong. Ibu mertua beberapa kali bertanya ke Arini apakah ia tahu keberadaan Indra. Tapi Arini hanya bisa menggeleng. Ia tidak ingin membuat ibu semakin cemas. Suatu sore, ketika Arini sedang menyemur cucian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Rin, jangan percaya apapun yang Mas bilang. Dia bohong. Jantung Arini berdetak keras. Ia membalas. Ini siapa? Beberapa detik kemudian pesan baru muncul. Indra. Arini menggigit bibir. Ada rasa takut, tapi juga hasrat untuk mengetahui kebenaran. Kamu di mana? Kamu kenapa? Balasan datang setelah lama. Aku nggak bisa pulang. Aku takut. Ada hal yang harus kamu tahu. Tapi Mas jangan sampai tahu aku ngomong ini. Dia bisa marah atau lebih buruk. Arini menatap layar itu lama. Jari-jarinya gemetar. Lebih buruk? Apa yang lebih buruk? Apa yang sebenarnya terjadi antara dua saudara itu? Pesan Indra berlanjut. Kalau kamu siap, aku bakal cerita. Tapi jangan sekarang. Aku butuh waktu. Arini mencoba mengetik sesuatu tapi pesan lain datang cepat. Dan tolong, jangan bilang siapapun kalau aku hubungi kamu. Termasuk Mas. Tolong Rin, nyawaku taruhannya. Setelah itu, nomor tersebut tidak aktif lagi. Arini menurunkan ponselnya perlahan. Dada terasa diremas. Pikirannya berputar. Nyawaku taruhannya. Kalimat itu terus terngiang-ngiang sampai malam tiba. Sampai ia mendengar suara motor Bagas berhenti di depan rumah. Sampai ia melihat Bagas masuk dengan wajah letih dan mata yang menghindari tatapannya.
Dan Arini pun semakin yakin, apapun yang disembunyikan Bagas dan Indra, bukan hal remeh, bukan hal kecil, bukan sekedar masalah keluarga. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih besar, dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Dan perlahan, kegelapan itu mulai merayap masuk ke dalam hidup mereka. Dan perlahan kegelapan itu mulai merayap masuk ke dalam hidup mereka. Sebuah kegelapan yang Arini rasakan tanpa benar-benar melihat bentuknya. Malam setelah pesan Indra itu, Arini hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, kata-kata Indra kembali menggema. Nyawaku taruhannya. Kata itu bukan sekadar peringatan. Itu seperti jeritan seseorang yang benar-benar sedang dikejar oleh sesuatu. Ketika pagi datang, Arini bangun dengan kepala berat dan perasaan tidak enak yang menempel seperti embun dingin di kulitnya. Bagas sudah bangun lebih dulu seperti biasa, namun kali ini wajahnya jauh lebih pucat dari biasanya. Mata sayunya menunjukkan kurang tidur dan gerakannya kaku, seakan tubuhnya menahan beban besar yang tak terlihat. "Mas, kamu sakit?" tanya Arini sambil menyiapkan teh hangat. Bagas menggeleng. "Cuma capek." Jawaban yang sama. Jawaban yang semakin terasa seperti kebohongan. Arini memperhatikan tangannya yang bergetar sedikit saat mengambil cangkir. Itu bukan getaran orang kedinginan atau lelah. Itu getaran orang yang ketakutan. "Mas, kalau ada apa-apa kamu cerita ya." Suara Arini melembut. Bagas menatapnya sebentar. Tatapan itu seperti seseorang yang ingin bicara tapi takut pada konsekuensinya. "Nanti," katanya akhirnya. "Sekarang belum." Lagi-lagi ia menutup pintu. Arini ingin membuka pintu itu secara paksa, namun ia tahu hubungan mereka selama ini dibangun dengan kepercayaan. Dan meski sekarang kepercayaan itu goyah, ia belum siap merusaknya dengan menekan Bagas terlalu keras. Bagas berangkat kerja dengan wajah kusut. Arini mengantar sampai pintu dan memperhatikan bagaimana langkahnya terhuyung sedikit. Ia hampir ingin memaksa Bagas untuk libur, untuk istirahat. Tapi Bagas selalu keras kepala dalam hal pekerjaan. Begitu motor Bagas menghilang di ujung gang, Arini menutup pintu dan bersandar pada kayunya. Rumah itu terasa sepi, namun bukan sepi yang biasa. Sepi yang penuh kecemasan, sepi yang seperti menunggu sesuatu terjadi. Arini menghela nafas panjang lalu mencoba kembali ke rutinitas. Ia menyalakan mesin jahit, merapikan pola-pola kain yang harus dikerjakan. Namun pikirannya tidak bisa fokus. Jarum jahit beberapa kali hampir menusuk jarinya karena ia tidak bisa benar-benar berkonsentrasi. Sekitar pukul 10 pagi, ponselnya berbunyi. Arini segera meraih ponsel dengan harapan itu Indra. Namun yang muncul adalah nama ibu mertua. "Assalamualaikum, Rin." Suara ibu terdengar agak panik. "Waalaikumsalam, Bu. Ada apa?" "Kamu lihat Indra. Sudah 3 hari nggak pulang. HP-nya mati terus." Arini menahan nafas. Ia ingin berkata jujur, ingin bilang bahwa Indra menghubunginya, ingin mengatakan bahwa Indra terdengar ketakutan. Tapi ia teringat pesan Indra, "Jangan bilang siapa-siapa." Dengan suara pelan Arini menjawab, "Enggak, Bu. Saya juga nyari tapi belum ketemu." Ibu menghela nafas panjang di seberang sana. "Aduh, saya takut dia kenapa-napa, Rin." "Tenang, Bu. Mungkin dia butuh waktu." Padahal dirinya sendiri sedang bergulat dengan rasa takut yang sama. Setelah telepon ditutup, Arini duduk di lantai memeluk lututnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu terus berulang di kepalanya seperti sebuah mantra gelap. Menjelang siang hujan turun tiba-tiba. Arini menutup jendela lalu melihat sebuah bayangan bergerak di bawah rindang pohon depan rumah. Saat ia memperhatikan lebih jelas, jantungnya terlonjak. Indra. Ia berdiri di sana, basah kuyup, gemetar hebat, seperti seseorang yang telah berlari sangat jauh. Arini segera membuka pintu dan memanggil, "Indra, masuk!"
Indra menoleh, matanya merah dan penuh ketakutan. Ia masuk tanpa bicara dan langsung duduk di lantai ruang tamu memegangi kepala. Nafasnya tersengal. "Indra, kamu kenapa? Kenapa bisa sampai kayak gini?" Arini menghampiri namun Indra mundur sedikit. Jangan deket dulu," katanya dengan suara serak. "Kenapa?" Indra memejamkan mata. "Aku takut menularin kamu." Arini terdiam. "Menularin apa?" Indra mengguncangkan kepalanya keras-keras seolah menolak sesuatu dari otaknya. "Bukan penyakit, bukan itu, tapi apapun yang ini aku takut kamu juga ikut kena." Arini merinding. "Indra, tolong jelasin." Indra mengangkat wajahnya dan untuk pertama kalinya Arini melihatnya sedekat itu. Ada sesuatu yang berubah. Bukan luka fisik, bukan memar, tapi pandangan mata. Mata itu seperti mata seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya manusia lihat. Aku sudah lama tahu Mas Bagas nyembunyiin sesuatu. Tapi aku kira cuma masalah kerjaan atau masalah pribadi. Arini menelan ludah. Suara hujan di luar seperti latar suara menakutkan. Tapi ternyata lebih dari itu. Indra menunduk. Lebih gelap. Lebih salah. Arini hampir memegang bahunya tapi Indra kembali menepis. "Jangan, Rin. Aku serius. Aku gak mau kamu ikut kena." "Kena apa? Indra, tolong." Indra menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Mas Bagas, dia bukan cuma berubah. Dia sedang dikejar sesuatu." Arini versa perutnya mual. "Dikejar sama siapa?" Indra menarik nafas panjang menahan gemetar. "Sama dirinya sendiri." Arini membeku. Indra melanjutkan. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalaku ketika aku berdiri mematung di depan kamar Riko yang kini selalu terkunci. Sejak kematian suamiku, kamar itu menjadi ruangan yang tak pernah disentuh siapapun. Seperti ruang bekas bencana yang terlalu menakutkan untuk didekati. Namun entah kenapa, pagi itu aku merasa seolah ada sesuatu yang memanggil. Halus, samar, tapi cukup kuat untuk membuat tanganku gemetar saat menggapai gagang pintu. Kunci itu masih tertancap. Tidak ada yang menyadari sebelumnya bahwa Riko meninggalkan kamar dalam keadaan terkunci dari luar. Atau mungkin seseorang yang lain menguncinya setelah kejadian itu. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun detak jantungku justru makin cepat, seperti hendak melompat keluar dari dada. Pelan-pelan aku memutar kunci. Engsel pintu berderit panjang seakan memprotes dibukanya rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Bau apak bercampur wangi kolon kesukaan Riko langsung menyergap, mengingatkanku pada sosok laki-laki yang pernah aku cintai sepenuh hati, meski pada akhirnya ia menusukku dari belakang. Suara itu membuat seluruh tubuhku membeku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, bahkan tidak mampu menjerit. Seolah lidahku direkatkan oleh ketakutan yang membatu. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi udara lembab dan dingin.
seperti angin dari liang kubur menyelinap melalui celah-celah lemari yang kini terbuka setengah. Aku menatap kegelapan dalam lemari itu. Gelap pekat, tidak masuk akal. Seakan ruang kecil itu berubah menjadi lubang tanpa dasar. Suara nafas pelan, lirih, namun jelas, berasal dari dalam sana. Nafas yang tidak mungkin dimiliki oleh orang mati, namun tidak sepenuhnya seperti manusia hidup. Riko? Suaraku pecah, nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya nafas dan ketukan kecil. Tok, tok, tok. Kali ini bukan di kayu lemari, melainkan seperti ujung kuku mengetuk lantai kayu di balik kegelapan. Aku ingin lari, tapi bayangan akan punggung pintu kamar yang harus kubuka dulu membuatku takut memunggungi lemari itu. Jadi aku hanya merangkak ke belakang, perlahan, sambil menahan isak. Tiba-tiba sesuatu bergerak di dalam lemari. Bukan wujudnya, tapi bayangannya. Panjang, bengkok, seperti tubuh manusia yang membungkuk tidak wajar. Bayangan itu tampak merayap ke arah pintu lemari, membuat engselnya berderit. Aku mengatupkan mulut, menahan teriakan. Lalu terdengar suara serak itu lagi. Kamu ingin tahu kan, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tubuhku langsung merinding. Aku menggeleng cepat, namun mulutku justru berbisik. Iya, tanpa aku sadar. Lemari itu kembali bergerak. Pintu bergetar pelan, seolah tangan tak terlihat menyentuhnya dari dalam. Lalu suara itu berkata, lebih dekat, seakan pemiliknya tepat di balik pintu. Malam itu, aku tidak mati sendiri. Aku membeku. Apa maksudnya? Aku memaksa diriku berdiri sedikit, bersandar pada dinding. Ruangan terasa mulai berputar karena kepalaku penuh pertanyaan dan ketakutan. Suara di dalam lemari mulai terdengar seperti seseorang yang kesakitan. Aku dihianati, bisiknya pelan. Tidak hanya oleh dia, tapi oleh sesuatu yang dia bawa. Aku menahan napas. Kata dia itu jelas mengarah pada Raya, adik iparku. Apa maksudnya sesuatu yang dia bawa? Kegelapan di dalam lemari tiba-tiba bergoyang, seperti bentuk tubuh samar bergerak. Aku merasakan hawa dingin merayap ke kakiku, seperti asap tipis. Aku menjerit belan, menekan tubuhku ke dinding. Raya membawa sesuatu ke dalam kamar. Lanjut suara itu. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang dia sembah. Dadaku sesak, jantungku berdetak tak beraturan. Apa maksudmu? Teriakku, tak peduli suara gemetar atau tidak. Dia bukan hanya berselingkuh denganku. Suara itu semakin lirih, tapi semakin menusuk. Dia meminta bantuan dari sesuatu yang kelaparan. Tiba-tiba buku harian di lantai terbuka sendiri. Halamannya berkibar cepat tanpa angin sebelum berhenti pada satu halaman yang mengandung tulisan pendek dengan tinta berbeda. Tulisan yang tidak ada ketika aku membacanya tadi. Dia sudah memilih korban. Aku tersengal. Tulisan itu baru, segar, seperti baru saja ditorehkan. Riko, atau apapun yang menirunya berbicara lagi. Dia memilih aku sebagai tumbal, desisnya. Dan kini, dia ingin memilih yang berikutnya. Aku menggeleng keras. Tidak mungkin. Raya, tidak mungkin. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, suara tawa kecil terdengar dari dalam lemari. Tawa pendek, retak, seperti suara seseorang yang tenggorokannya rusak. Kamu masih mau bela dia? Pintu lemari bergetar kuat seolah ada yang menendang dari dalam.
Aku memekik, menutup telinga. Dia memanggil makhluk itu, bentaknya tiba-tiba. Dia ingin aku mati karena dia ingin semua yang aku punya. Aku terdiam. Ingatan datang bertubi-tubi, sikap Raya yang dingin, tatapan iri, kalimatnya yang selalu sinis, kedekatannya dengan Riko yang semakin tidak wajar, dan kematian suamiku yang begitu aneh, seakan bukan sekedar serangan jantung seperti kata dokter. Lemari itu tiba-tiba membuka sedikit lagi. Cukup untukku melihat sesuatu. Sesuatu putih, pucat. Sesuatu yang seperti ujung jari manusia, tapi memanjang tidak wajar, kurus dengan kuku hitam retak. Aku langsung menjerit dan berlari ke pintu kamar. Dengan panik aku memutar knob dan mendorong pintu sekuat tenaga hingga terbuka. Sebelum keluar, aku menoleh dan aku menyesal melakukannya. Karena dari dalam lemari yang gelap, aku melihat sepasang mata. Mata Riko. Mata itu menatapku dengan marah, dengan dendam, dengan sesuatu yang bukan lagi milik manusia hidup dan bukan milik manusia mati. Jangan berhenti. Cari tahu semuanya, atau kamu akan jadi korban berikutnya. Pintu lemari menutup sendiri dengan keras, membuat seluruh rumah bergetar. Aku terjatuh di depan pintu kamar, mengisak tanpa suara. Tanganku menutup wajah, tubuhku bergetar hebat. Untuk beberapa menit, aku hanya bisa menangis, tidak tahu harus percaya pada apa. Tapi satu hal jelas, Raya harus tahu tentang ini. Apa mungkin aku harus memaksanya untuk mengaku? Samar-samar, aku mendengar langkah kaki di lantai bawah. Lembut, ringan, dan suara perempuan memanggil dari arah tangga. "Apa kamu di atas, Kak?" Aku langsung membeku. Suara itu, suara yang sangat aku kenal. Raya. Dan pertama kalinya sejak kejadian malam itu, aku merasa lebih takut pada orang hidup daripada pada arwah. "Kak, kamu di atas ya?" Panggilnya lagi, suaranya lembut tapi dingin. Seperti ada lapisan lain yang ia sembunyikan. Aku berdiri perlahan, menahan isak. Tanganku meraih gagang pintu, masih terbuka setelah aku melarikan diri dari kamar. Lemari itu kini tak lagi bergetar, tak lagi berbicara, tapi hawa dingin yang keluar dari sana masih terasa menempel di kulitku. Seolah bayangan Riko masih mengawasi dari dalam kegelapan. Raya tiba di puncak tangga. Wajahnya muncul sedikit demi sedikit. Dia tidak tersenyum, tapi ekspresinya terlalu datar untuk disebut wajar. Matanya menatap ke arahku dengan fokus yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan seperti adik ipar yang kukenal, melainkan seperti seseorang yang sedang mengukur kelemahan mangsanya. "Kak Arini," katanya lirih, "kenapa naik ke atas sendirian?" Aku mencoba menelan ludah, tapi mulutku kering. "Raya, kita perlu bicara." Dia berhenti beberapa langkah dariku. Udara di sekitar kami terasa mengental, membuat dadaku sesak. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. Dia dengan mata gelapnya, aku dengan ketakutan yang tak bisa kusembunyikan. "Apa yang mau kakak bicarakan?" tanyanya pelan. "Aku tahu ada yang terjadi malam sebelum Bagas mati. Aku tahu kamu dan Riko, kalian mengkhianati Mas Bagas." Raya menyelesaikan kalimatku dengan santai, bahkan tanpa raut terkejut. "Kamu baru tahu sekarang? Sudah lama sekali, Kak." Aku terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Raya tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan sinis, bukan ramah, tapi mengerikan. "Kamu pikir Mas Bagas itu siapa? Dia selalu dapat apa yang dia mau. Dapat keluarga yang sayang, dapat kamu, dapat perhatian semuanya.
Indra pun selalu ikut dia kemana-mana. Dan aku hanya bayangan yang tak pernah dianggap. Nada suaranya berubah perlahan menjadi getir, namun tetap dingin. Sampai akhirnya Riko datang ke hidupku. Aku menggeleng, mundur selangkah. Raya, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu, Kak, tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Dia mendekat, langkahnya ringan, tapi setiap derap terasa menghantam hatiku. Aku terpaksa mundur sampai punggungku menyentuh dinding. Nafasku mulai terengah-engah. Tahu nggak, bisiknya, kenapa Riko mati dengan cara seperti itu? Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa bergerak. Kata-katanya menusuk seperti jarum es. Aku tidak membunuh Riko, tapi aku yang mengundang sesuatu untuk mengambilnya. Darahku langsung terasa berhenti mengalir. Dia mendekat lagi, wajahnya hanya beberapa jengkal dariku. Sesuatu yang sudah lama menunggu, sejak dulu. Tatapannya tidak berkedip. Sejak keluarga ini terus menyimpan rahasia yang lebih busuk daripada apa yang kalian kira. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Setiap kata yang keluar terasa salah. Setiap helayan nafas rasanya bisa memicu hal yang lebih buruk. Aku tidak bermaksud membunuhnya, lanjut Raya dengan suara yang serak penuh kegilaan. Tapi dia terlalu lemah. Dia yang membuka pintu malam itu. Dia yang memanggil makhluk itu, bukan aku. Aku hanya membantunya masuk. Aku mundur lagi, namun dinding membuat aku tak bisa bergerak. Raya, kau butuh pertolongan. Apapun ini, hentikan. Pertolongan? Raya terkekeh. Kamu pikir aku kesurupan atau gila? Tidak, Kak. Yang gila itu kalian. Kalian yang pura-pura tidak melihat sifat Bagas sebenarnya. Kalian yang membiarkan dia memperlakukan semua orang seperti dunia ini miliknya. Tatapannya berubah dingin, dan sekarang makhluk itu menginginkan korban berikutnya. Hawa dingin kembali mengalir dari kamar di belakangku. Aku bisa merasakan nafas seseorang atau sesuatu menyentuh tengkukku dari arah kegelapan. Aku terpaku, tubuhku melemas. Raya menatap ke arah kamar. Dia sudah bangun, bisiknya. Dia marah karena kamu membuka lemari itu. Aku menahan nafas. Raya, apa yang kamu lakukan pada Riko? Pada Bagas? Apa yang... Aku tidak membunuh Mas Bagas, jawabnya cepat. Dia yang memanggil Riko malam itu, dia yang membuka pintu kepada sesuatu yang sudah lama mengintai. Aku cuma membiarkan mereka menyelesaikan urusannya. Raya meraih tanganku, cengkeramannya kuat, dingin. Kak, kamu harus ikut aku. Sebelum makhluk itu memilih kamu, kamu harus dengarkan aku sekarang atau... Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kamar. Brak! Pintu lemari terbuka lebar dengan hantaman yang membuat seluruh rumah bergetar. Hawa dingin menyeruak, membuat lampu di lorong atas berkedip-kedip. Raya tegang. Aku menjerit dan melepaskan tangannya. Apa itu? Raya tampak pucat. Pertama kalinya sejak muncul di tangga, wajahnya menunjukkan rasa takut. Dia keluar. Kak, kita harus pergi sekarang. Tapi sebelum kami bisa bergerak, lampu satu persatu mati. Pelak, pelak, pelak. Rumah tenggelam dalam gelap. Suara itu berhenti di belakang kami, tepat beberapa langkah. Aku tidak berani menoleh. Hanya udara dingin dan nafas menyentuh tengkukku.